Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Penerapan Teknik Proyeksi Metode Least Square pada penjualan makaroni geber di Talaga Sari, Kabupaten Karawang. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri Darkina, Dian Lusianti, dan Agus Gumilar Nugraha. Kami dari kelas manajemen 18E Universitas Buana Perjuangan Karawang. Oke, presentasi kali ini saya lanjutkan dari slide kedua, yaitu mengenai latar belakang. Saat ini usaha di bidang makanan berkembang dengan pesat, terutama usaha makanan ringan. Cemilan makaroni merupakan salah satu alternatif makanan ringan yang begitu digemari oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi anak-anak, para siswa maupun mahasiswa. Makaroni merupakan makanan dari Italia yang berbentuk pasta. Namun saat ini makaroni telah diolah menjadi cemilan yang memiliki banyak rasa yang disesuaikan dengan selera masyarakat. Selain itu, cemilan makaroni ini dijual dengan harga yang terjangkau, sehingga cocok untuk dijadikan cemilan saat santai, nonton TV, maupun nongkrong bersama teman-teman. UMKM yang beredar di Kabupaten Karawang sangat beragam jenisnya. Salah satunya yaitu UMKM yang menjual makaroni. Salah satu produk makanan ringan yang didapat sering ditemukan di daerah Kabupaten Karawang adalah makaroni goreng. Kehadiran makaroni goreng dengan berbagai macam varian rasa menjadi pelengkap oleh-oleh khas daerah Kabupaten Karawang yang cukup terkenal ini. Lanjut ke slide ketiga mengenai rumusan masalah. Di sini terdiri dari 3, yaitu pertama, bagaimana gambaran penjualan makaroni goreng Telaga Sari beberapa bulan ke depannya. Yang kedua, bagaimana pola dan data historis penjualan makaroni keberlangsungan. Dan yang terakhir, bagaimana proyeksi bisnis penjualan makaroni geber Telaga Sari. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, yaitu terdiri dari 3 unsur. Pertama, untuk mengetahui gambaran penjualan makaroni geber beberapa bulan ke depan. Dan yang kedua, untuk mengetahui pola dan data historis penjualan makaroni geber Telaga Sari. Dan yang terakhir, untuk mengetahui proyeksi bisnis penjualan makaroni geber. Lanjut di slide keempat mengenai manfaat penelitian. Yang pertama itu sebagai implementasi langsung mata kuliah teknik proyeksi bisnis pada dunia pendidikan tinggi di bidang ekonomi. Dan yang kedua, hasil penelitian digunakan sebagai indikator untuk mengembangkan industri kecil produk lokal masyarakat Kabupaten Karawang. Yang ketiga, sebagai kontribusi dan apresiasi pendidikan tinggi dalam mendorong produk lokal masyarakat Kabupaten Karawang untuk menjadi produk yang bereputasi nasional. Dan yang terakhir, untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang yang diteliti serta mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari. Lanjut ke slide berikutnya mengenai tinjauan pustaka. Menurut Linda F. Arwick, teknik prediksi usaha ialah langkah memperkirakan atau melangsungkan taksiran terhadap bermacam peluang yang akan berlangsung saat sebelum satu usaha yang lebih tentu bisa dikerjakan. Least Square adalah metode peramalan yang digunakan untuk melihat tren dari data deret waktu. Penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba. Dari adanya transaksi tersebut, dan penjualan diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli. Materi kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Darkina. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu. Yang pertama, ada penelitian dari Danar Putra Pamungkas yang berjudul Implementasi Metode Least Square untuk Prediksi. Dalam analisis ini menggunakan metode Least Square
untuk hasilnya sendiri. Dengan demikian, sistem prediksi penjualan tahu pong dapat dibangun dan metode least square dapat diimplementasikan untuk peramalan penjualan tahu pong. Yang kedua, yaitu ada penelitian dari Ni Putulisna Padmayanti dan Mahatma Tuningrat dan Agung Suryawan Wiranata yang berjudul Analisis Peramalan Penjualan Produk Kecap pada Perusahaan Kecap Mana Lagi di Denpasar. Dalam penelitian ini menggunakan metode moving average, metode eksponensial, sampling, dan metode trend non-linear. Untuk hasil dari analisis ini, metode peramalan terbaik untuk meramalkan penjualan kecap manis botol dan kecap manis refill ukuran 625 ml di perusahaan kecap Mana Lagi pada periode berikutnya terhitung dari bulan Juli 2015 sampai dengan Desember 2015 adalah metode trend linear. Metode ini dipilih karena memiliki nilai tingkat error yang paling rendah. Kemudian ada penelitian terdahulu dari Siti Wardah dan Iskandar yang berjudul Analisis Peramalan Penjualan Produk Keripik Pisang Kemasan Bungkus. Dalam analisis ini menggunakan metode moving average dan metode trend analysis. Untuk hasil dari penelitian ini adalah dapat dinilai broadcast permintaan untuk periode berikutnya sebesar 1.368 bungkus, nilai MAD sebesar 212,62. Berdasarkan output tersebut, maka dapat kita artikan bahwa tingkat kesalahan penggunaan metode ini sebesar 212,6286 untuk MAD dan 86399,14 untuk MSE. Metode peramalan penjualan tersebut. Kemudian untuk analisis penelitian ini kami menggunakan metode penelitian jenisnya metode least square. Pendekatannya yaitu kuantitatif, sumber datanya yaitu primer, yaitu melakukan pengamatan dan wawancara. Sumber data sekundernya dari buku, jurnal, dan internet. Pengumpulan datanya, observasi dan wawancara langsung kepada pemiliknya. Tempat dan waktu, Jalan Syekh Kuro Desa, Telaga Sari, Kecamatan Talaga Sari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 dengan menggunakan data bulan November dari tanggal 1 hingga tanggal 30. Analisis datanya yaitu penjualan makaroni Geber. Untuk desain penelitian. Penelitian ini diawali dengan studi literatur untuk memahami konsep teoritis hasil penelitian sebelumnya dari permasalahan yang ada dalam penerapan proyeksi bisnis terhadap penjualan, yang kemudian digambarkan dalam laporan tugas mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis pada bulan Desember 2021. Secara skematis terdapat tahapan yang akan digambarkan dalam gambar berikut ini. Yang pertama, pengumpulan datanya melalui wawancara, identifikasi, menggunakan jenis datanya kuantitatif, kemudian pengamatan, studi pendahuluannya, artikel atau jurnal, konsep proyeksi, analisisnya yaitu menggunakan data primer, metodenya proyeksi bisnis. Untuk pelaporannya, laporan tugas dan artikel. Teknik penentuan data. Yang pertama, populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data penjualan makaroni per pitch di makaroni Geber Talaga Sari. Sedangkan banyaknya jumlah sampel ini ditentukan dengan menggunakan metode teknik sampling, yaitu proportion
sampling atau pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, di mana sampel yang digunakan memperhitungkan ketersediaan data penjualan dan dipilih pada penjualan terbaru. Sampel diambil adalah data hasil penjualan makaroni pada bulan November 2021 pada tanggal 1 hingga tanggal 30. Kemudian yang kedua, rancangan analisis. Pengolahan data dilakukan dalam mencapai tujuan laporan dan memperoleh penyelesaian dari permasalahan yang sudah diterangkan. Metode analisis yang digunakan pada data penjualan makaroni ini dilakukan dengan 3 tahap, yakni analisis deskriptif, penentuan pola, dan data historis. Kemudian proyeksi bisnis hasil penjualan makaroni dengan menggunakan metode least square. Selanjutnya di sini ada gambaran umum tentang makaroni geber. Makaroni geber adalah sebuah outlet cemilan yang menjual cemilan dengan bahan baku utama makaroni yang digoreng kering, renyah maupun basah pulen. Outlet makaroni geber berada di daerah Purwakarta, Cikampek, Karawang, dan Bandung. Makaroni merupakan makanan yang berasal dari Italia, berbentuk pasta. Namun saat ini makaroni telah diolah menjadi camilan yang mempunyai banyak rasa yang disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia. Tak hanya itu, cemilan makaroni ini dijual dengan harga yang terjangkau dan digemari oleh masyarakat. Ini ada varian rasa yang dijual oleh makaroni geber. Yang pertama ada basreng dan spiral, kerupuk makaroni dan kerang, sukun dan makaroni bantet, bakso aci, dan mie kremes. Ini kita bisa lihat data penjualan makaroni geber selama bulan November. Dan untuk analisis ini kami hanya menggunakan data pada bulan November mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 November saja. Untuk itu kita bisa lihat dalam grafik penjualan tertinggi yaitu pada hari Minggu atau weekend tanggal 14 November 2021 dengan data atau makaroni yang terjual yaitu sebanyak 153 pitch per harinya. Dan untuk penjualan terendah yaitu tertera terdapat pada hari Rabu tanggal 10 bulan November 2021 dengan jumlah penjualan sebanyak 64 pitch per harinya. Dapat disimpulkan bahwa data pada bulan November penjualan makaroni geber ini mengalami naik turun dan mengalami peningkatan pada weekend. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian Lucianti di Telaga Sari. Dari hasil analisis grafik pada penjualan makaroni seperti yang terlihat pada gambar, maka secara teoritis mempunyai pola dan data historis menyerupai data tren. Hal ini berdasarkan pola data yang telah dilakukan cenderung turun dan naik. Selanjutnya, proyeksi bisnis penjualan makaroni di Makaroni Geber Telaga Sari. Di sini kelompok kita menggunakan metode least square metode dengan rumus Y aksen sama dengan A plus BX, di mana A sama dengan sigma Y per N, B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat. Berdasarkan rumus tersebut, maka data penjualan makaroni dapat dianalisis sebagai berikut. Di sini dari hari Senin tanggal 1 bulan November hingga tanggal 30 bulan November menghasilkan data sebagai berikut. Untuk A mempunyai nilai 99,57, B mempunyai nilai minus 0,17. Sebelumnya nilai A sebesar 99,57 dan nilai B sebesar minus 0,17. Maka dapat dibuat persamaan tren sebagai berikut. Y aksen sama dengan 99,57 plus negatif 0,17 X. Dilakukan peramalan untuk penjualan makaroni pada bulan Desember 2021 pada tanggal 1 hingga 7 Desember. Peramalan penjualan makaroni pada
tanggal 1 memperoleh nilai sebesar 94,39 atau dibulatkan menjadi 94. Pada tanggal 2 memperoleh nilai sebesar 94,06 atau dibulatkan menjadi 94. Pada tanggal 3 memperoleh nilai sebesar 93,72 atau dibulatkan menjadi 94. Pada tanggal 4 memperoleh nilai sebesar 93,39 atau dibulatkan menjadi 93. Pada tanggal 5 memperoleh nilai sebesar 93,06 atau dibulatkan menjadi 93. Pada tanggal 6 memperoleh nilai sebesar 92,72 atau dibulatkan menjadi 93. Dan terakhir pada tanggal 7 diperoleh nilai sebesar 92,39 atau dibulatkan menjadi 92. Bagian kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh Agus Gumilar Nugraha. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai kesimpulan. Dari hasil analisis grafik pada penjualan makaroni, maka secara teoritis mempunyai pola dan data historis menyerupai data tren. Hal ini berdasarkan pola data yang telah dilakukan cenderung turun naik. Hasil peramalan penjualan makaroni dengan menggunakan tren linear adalah sebesar 94,39 pada tanggal 1 Desember 2021. 94,06 pada tanggal 2 Desember 2021 dan 93,72 pada tanggal 3 Desember 2021, 93,39 pada tanggal 4 Desember 2021, 93,06 pada tanggal 5 Desember 2021, 92,72 pada tanggal 6 Desember 2021 dan 92,39 pada tanggal 7 Desember 2021. Lanjut ke slide terakhir mengenai saran. Outlet makaroni Geber sebaiknya menerapkan metode peramalan tren linear untuk meramalkan tingkat penjualan makaroni untuk periode yang akan mendatang. Dikarenakan metode ini mempunyai tingkat kesalahan paling rendah dibandingkan dengan metode lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.